wah luar biasa banget ya mereka. Dia pikir gue bakal marah-marah, enggak ya, justru dari situ kita bisa lihat ternyata mereka ya seperti itu gitu, justru malah gue seneng gitu loh. Jadi kalau mereka sampai marah-marah ngatain gue gitu kan, oh si monyong monyet lah, onyet, gue malah seneng. Menyerang orangnya, fisiknya, ya, padahal dia sendiri ya gini orangnya, ini orangnya nih, nah ya, ini orangnya, ya. Nah kata-kata dia tadi, jangankan muka dia, nomor handphone pun gue tahu, ya, gue tahu nomor handphonenya siapa, gitu loh. Kok hubungin dia gampang, orang seperti ini mah, ya jujur aja, kalau untuk ini empuk ini sebenarnya kalau untuk dipukul mukanya, tapi ya kita janganlah, ya kasihan, masih muda ini, masih anak kecil ini. Halo. Ya. Bro. Itu mau tanya sedikit aja. Ya saya domba suci. Oh ya. Iya. Mau tanya. Itu fotonya si Bamtri betul itu? Iya. Iya, betul. Oh. Saya undang, tapi jangan sampai jangan sampai minta buka open cam. Jangan sampai minta open cam, sebab itu muka saya tidak bagus ya. Tolong buktikan, Mon. Apakah saya homo atau tidak, Mon? Tolong kasih sesuatu alat, Mon. Ya memang harus dibuktikan. Alat pengukur pejantan. Caranya gimana, Mon? Ya, tempelkan aja. Oh, jadi ditempelkan aja ya, Mon. Cobalah dulu, Mon. Jangan ajak saya, sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya kena mental setelah lihat wajah Bamtri, sahabat. Ya kelihatan tadi ya. Ternyata setelah mereka tahu wajah Bamtri, mereka pada kepincut gitu. Ada yang mengatakan, saya tantang Bamtri debat ke sini ya, tapi jangan minta open cam ya, karena wajah saya nggak bagus gitu. Dia sendiri ya yang mengatakan bahwa wajahnya nggak bagus. Jadi Anda jangan marah pula ketika saya katakan Anda itu seperti onyet gitu. Bahkan ada juga si domba kecil itu nggak percaya ya, itu Bamtri, emangnya itu Bamtri. Sahabat, saya boleh sombong ya. Sombong di atas orang yang sombong ini nggak apa-apa. Boleh untuk mengurangi kesombongan mereka. Mereka ini adalah umat-umat sombong. Ciptaan Tuhan tapi menghina Tuhannya sendiri, sahabat. Mereka ini ciptaan tapi menghina yang telah menciptakan mereka. Maka sombong di atas orang yang sombong ini silahkan saja, nggak apa-apa, sahabat. Jadi kalau saya katakan bahwa wajah saya lebih tampan dibandingkan oten-oten onyet ongok ini, itu sah-sah saja. Karena memang benar demikian gitu ya. Satu tadi si Ustadz siapa namanya? Syafi'i ya, ini nama yang terlalu mulia kalau disematkan untuk orang seperti onyet yang satu ini, sahabat. Ya dia bukan Ustadz Syafi'i ini ya, tapi dia hanya onyet tua, sahabat. Ya sang penggugat, sang penyesat, onyet tua yang tadi itu orang tua semua itu ya, sahabat. Ternyata orang-orang yang telah menistakan menghina Rasulullah ini onyet-onyet tua semua ternyata, sahabat. Ya, mari kita dengarkan dulu ocehan dari onyet tua yang satu ini, sahabat. Ya, sebentar saya buka dulu. Ini dia. Monyong-monyong ya, sahabat. Ya ini belum parah sih kalau Anda lihat gambar yang ini ya. Ada yang lebih parah ya. 1, 2, 3, bam. Ya, kelihatan. Ini anak kecil ini, ya anak kecil kalau gue bilang ya. Walaupun berjenggot, anak kecil ini ngatain fisiknya, aduh. Ya, mohon maaf ya. Ini anak kecil yang, apa ya kalau mau gue bilang. Antara dia manusia atau bukan, kita lihat di pojok kanan ini ya. Nah ini orangnya ya. Ini sosoknya. Ya, kalau kamu ketemu dia di jalan, kamu bilang,
Semoga Tuhan Yesus ya menjamah hatimu. Koplah ya. Katanya sahabat, kalau Oten ketemu saya di jalan, bilang sama saya, Tuhan Yesus memberkatimu. Ongo ya. Saya kalau ketemu sama Oten di jalan, saya ngakak sahabat. Iya betul. Saya ketawa langsung tuh kalau ketemu sama Oten ya. Bukan Kristen ya sahabat. Sekali lagi saya harus sering tekankan bahwa yang saya reaksi ini adalah para Oten. Orang tulul emang nekat. Bukan Kristen sahabat. Tapi orang ini ngaku-ngaku Kristen. Nah, ini susahnya mereka. Dia sebetulnya mau serang fisik saya juga sebetulnya. Tapi nggak bisa gitu. Karena memang saya lebih tampan daripada mereka-mereka ini. Ya, onyet-onyet tua ini. Mereka sendiri ngaku ya. Si Ustadz Onyet ngaku tadi bahwa dia ini nggak bagus wajahnya. Si sang penyesat ngaku bahwa dia ini lebih tua daripada saya. Berarti kan keriputan orangnya tuh kalau open cam sahabat. Itu kayak onyet tua betul tuh. Makanya nggak pernah berani open cam. Dan satu lagi, mereka katakan saya ini menghina fisiknya mereka. Masih untung saya hina balik mereka dengan fisik. Coba kalau saya hina pula Tuhan mereka seperti yang telah mereka lakukan. Jadi mereka ini sekarang merasa jadi korban. Padahal mereka yang lebih dulu telah menghina Rasulullah dengan kata-kata setan, orang gila, tambah lagi maling, penyesat dan sebagainya sahabat. Rasul saya yang dihinanya. Allah, Tuhan saya yang mereka hina. Islam, agama saya yang mereka hina. Lah saya, yang saya hina adalah penghinanya, bukan ajarannya. Jadi kalau ada orang Kristen misalnya marah ke saya, Anda coba pikir lagi ya. Saya tidak pernah menyinggung orang Kristen. Selalu saya katakan orang ini bukan orang Kristen, tapi adalah Oten. Orang tulul emang nekat. Coba rasionalnya sahabat. Mereka, kita hina fisiknya yang sudah menista Allah, Rasulullah dan Islam. Marah mereka. Apalagi kita. Yang mereka telah hina Rasul, agama, dan Allah kita. Makanya karena saya tahu betapa sakitnya hati ini ketika ajaran kita, agama kita, Tuhan kita dihina, dinista. Makanya saya tidak mau menista, menghina Tuhan mereka. Tapi mereka enak saja menghina Tuhannya sahabat. Seperti yang ini misalnya. Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Mereka sendiri yang menghina Tuhannya pakai color. Di antara mimpi dan bukan mimpi. Nyata katanya. Dia katakan nyata. Dia melihat Tuhannya kotor dan bercolor sahabat. Untung saya tidak balas dengan kalimat-kalimat seperti ini. Saya hanya menghina fisiknya. Karena ini orang nggak tahu diri ya. Dia adalah ciptaan Allah. Lalu menghina Allah yang telah menciptakan dia. Betul-betul tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung gitu ya. Kita coba dengarkan lagi apa kata si Onyet sang penyesat ini. Ya. Kenapa dia gitu? Karena jujur aja dia ngomong. Dia sudah tidak mampu membela Qur'annya sendiri. Nah, katanya apa? Kenapa saya hanya menghina fisik mereka? Katanya saya tidak mampu mempertahankan Al-Quran saya, isi Al-Quran saya. Ongo. Al-Quran saya itu udah jelas mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tiada keraguan-raguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apakah keimanan saya terhadap isi Al-Quran saya itu akan menjadi ragu setelah Anda bahas Al-Quran? Jelas tidak, Ongo. Anda apa? Kapasitas Anda membahas Al-Quran apa? Jangankan membahas tafsir terjemahan Al-Quran. Bahasa teks original teksnya saja Anda tidak bisa. Kan saya baca ya sahabat. Al-Quran itu dengan original teks. Apa kata si sang penyesat Ongo ini? Coba kita dengarkan. Ya? Kita dengerin dulu apa kata dia. Bagaimana bidadari yang mulia dan cantik jelita ini Allah jelaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 25.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bang Tri, anak bocah kecil. Katanya bisa nggak Anda ngomong biasa aja? Ini baru konsep dasar dalam memahami Al-Quran. Sebelum kita memahami isi Al-Quran itu, tentu kita harus pandai bisa dulu baca Al-Quran. Makanya bagaimana mungkin iman saya terhadap Al-Quran itu bisa dipengaruhi oleh orang-orang homo seperti kalian ini, yang membaca Al-Quran saja tidak bisa, tapi berusaha mempengaruhi orang gitu. Mereka mau menipu orang matematika itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, sahabat. Inilah oten-oten ongo ini ya. Dan lalu mereka menghina bidadari di dalam surga, sahabat. Dengan potongan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, lalu mereka tafsirkan seenak udel mereka, lalu menghujat Islam. Saya tidak akan balas dengan Bible mereka. Karena ketika saya balas Bible mereka, apa katanya? Anda tidak membacanya secara perikop. Nah, ini contohnya di sini. Ya, ada di sini, sahabat. Baiklah, saya akan bacakan. Yehezkiel 23 nomor 21. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisan. Ini saya geli-geli tanggung kalau baca ayat ini. Ya, geli-geli tanggung kenapa? Kenapa nak? Gini ya, nak Bam Tri ya. Saya panggil kamu nak aja ya, karena kamu muda sekali kalau buat saya. Pertama gini, Yehezkiel 23:21 itu berbicara soal apa? Ya, Anda jangan bicara buku kalau Anda cuma baca 1 lembarnya saja. Nah, iya kan itu jurus yang mereka gunakan. Anda tidak membacanya secara keseluruhan. Onyet. Lalu saya akan biarkan Anda motong-motong ayat Al-Quran begitu saja. Seenak udel Anda ambil, Anda comot ini, lalu Anda tafsirkan gitu. Anda kait-kaitkan dengan hadis. Yang juga hadis itu Anda tafsirkan seenak udel Anda gitu. Makanya saya tidak mau mengcounternya dengan Bible Anda. Saya lampirkanlah video-video fakta bahwa ini pembuktian penerapan dari ayat ini. Ada yang menjamah-jamah dada jemaatnya. Dan itu Anda tidak mampu lihat kan? Karena Anda hanya bisa menghujat Islam itu dengan bidadarinya, tapi perlakuan bejat kawan-kawan Anda, penerapan dari ayat-ayat Bible Anda itu Anda tidak mampu untuk membahasnya dan tidak mampu untuk melihatnya. Satu lagi sahabat, ya, dia mengatakan bahwa di dalam Islam itu bidadarinya transparan. Coba kita dengarkan di sini. Gimana itu? Ya. Transparan lagi. Nah, masalahnya bukan transparan, Pak. Masalahnya itu kan dia ngambil dari neraka, Pak. Kalau memang itu bidadarinya mulia, kenapa dia di neraka? Iya, ya, itu dia gosong. Ya. Kayak kira-kira kayak gini lah itu nanti kan. Ini yang aslinya kayak gini kan. Jangan ada yang sampai naik nafsu ya. Ini mereka menghina hadis yang mengatakan bahwa bidadari-bidadari di dalam surga itu nanti bening, transparan ya, saking beningnya mereka. Apakah ini harus saya balas dengan ilmu? Tentu tidak, sahabat. Karena yang lebih paham Islam itu kan kita, bukan mereka. Mereka nggak ada kapasitas untuk membahas ini. Mereka kutip hadis, Al-Quran itu hanya untuk olok-olokan. Makanya kita balas juga dengan olok-olokan, sahabat. Tapi olok-olokan ini kita balas dengan mulut mereka sendiri. Nah, contoh ya, mereka katakan bahwa bidadari dalam surga kita itu transparan. Seperti ini mereka gambarkan gitu ya. Lalu bagaimana dengan pendapat dari Luga yang merupakan oten juga? Kita kalau nanti di kehidupan di surga nanti, di kehidupan yang akan datang, kita pakai tubuh, tapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan.
tubuh itu bisa disentuh, bisa kerasa seperti ini, tapi dia transparan, kelihatannya seperti transparan gitu. Dan berikut gambarannya. Ya. Itu ada gambarannya juga ya. Wah, ternyata mereka bukan bidadari, sahabat, tapi mereka sendiri yang seperti ubur-ubur tanpa otak. Transparan ya. Dan lebih parahnya lagi, Anda silakan lihat ya dalam video saya yang ini, bahwa Luga itu mengatakan mereka nanti dalam surga itu selain transparan, tapi juga menjadi mempelai wanita. Tuhanlah yang menjadi mempelai prianya. Kan kenapa tidak ini yang mereka bahas gitu? Ini pernyataan langsung dari Oten. Lalu tiba-tiba saja para onyet-onyet tua ini membahas hadis yang menjelaskan tentang bidadari. Oke lah sahabat semuanya. Mereka ini tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah menerima kalau kita jawab, kita balas dengan ilmu pengetahuan. Secara akademis, mereka tidak akan terima. Karena mereka hanya memperolok-olok agama Islam, Rasulullah, dan Allah. Makanya kita balas juga dengan memperolok-olok mereka. Kembalikan semua ucapan mereka, hujatan mereka itu kepada mereka sendiri. Gitu sahabat ya. Mereka tidak akan pernah berubah. Dan bahkan si Dewi Onyet ini mengatakan dia akan menciptakan Dewi-Dewi Onyet yang lainnya. Sekarang ada 2 atau 3 yang mau dia ciptakan. Nanti akan ada 4 Dewi Onyet katanya sahabat. Makanya channel Bamtri ini hadir adalah salah satu untuk mengungkap fakta bahwa ada Oten-Oten Onyet yang sangat membenci Islam ini sahabat. Mereka ngakunya Kristen, tapi sejatinya mereka sedang menghinakan Kristen itu sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.